Ya, halo YouTube, kembali lagi di channel FC Catur. Nah, kali ini kita akan melihat partai para Grandmaster dunia. Inilah Grandmaster nomor 1 kawan, dari pria yaitu Magnus Carlsen melawan pecatur nomor 1 wanita yaitu Ju Wenjun. Nah, untuk kawan-kawan yang baru datang, silahkan like, comment, dan subscribe channel FZ Catur ini. Oke, langsung saja kawan, kita masuk ke papan analisanya. Magnus Carlsen dengan poin 28 dari 10 untuk Ju Wenjun. Dan bagaimana partainya kawan, kita akan saksikan partainya. Nah, di sini Magnus Carlsen memegang buah putih dan Ju Wenjun memegang buah hitam. Nah, Magnus Carlsen sebagai putih mengawali dengan pembukaan E4, pembukaan yang paling populer yaitu E4, dan dibalas dengan E5. Nah, ini menandakan permainan terbuka. Nah, jadi masing-masing ingin menunjukkan bagaimana kehebatannya di dalam penyerangan catur bermain terbuka dengan E4 E5. King Pawn opening dan dilanjutkan dengan kuda F3, langkah taktis dari pembukaan ini dua kuda ini kawan, dari putih mengancam pion yang ada di E5 dan dijaga dengan kuda. Maka dari itu, nah ini mengapin kuda ya, mengancam kuda yang ada di petak C5 dengan harapan nanti ini dipukul dan mendapatkan pion yang ada di petak pusat. Nah, ini juga termasuk dalam pembukaan Rui Lopez. Nah, jadi inilah langkah gajah ke B5 ini yang menunjukkan langkah Rui Lopez, dan dibalas dengan A6. Nah, ini variasi yang terkuat yaitu Morphy Defense, jadi pertahanan yang paling kuat, yaitu mengusir gajah apakah ingin mengambil kuda ataupun tidak, hanya sekedar mengancam. Dan ternyata benar, hanya sekedar mengancam. Dipilihlah variasi untuk mundur ke belakang, yaitu variasi yang terbaik dari pembukaan, dan dibalas dengan kuda ke F6. Nah, di sini untuk mengancam pion yang ada di E4. Jadi pembukaannya, tujuan dari pembukaan seperti itu kawan. Tapi kalau kalian sudah hafal pembukaan, nah ini langsung saja kalian mainkan ya. Dan ini langkahnya rokade ya. Nah, melepas penjagaan di dalam pion ini. Nah, karena kalau misalnya ini diambil, nanti ada benteng yang ke E1 dan nanti ini juga akan kena juga. Jadi mengembalikan materi seperti itu kawan. Itu untuk permukaan, dan dipilihlah variasi ke C5, ke C5, gajah ke C5 ini kawan, dan dibalas taktis dengan C3, mundur gajahnya. Nah, ini adalah babak petak tengah, dan di sini masih seimbang kawan, masih jual beli penyerangan, mencari detaktis dengan membuka pion makan ini, di membuka file A yang menguntungkan bagi buah putih, bisa menyusup ke back rank nanti. Udah membantu penyerangan, dan ini langkah yang kurang akurat. Nah, ini dilakukan oleh putih karena melepas penjagaan kuda yang ada di petak C6. Lalu kira-kira apa ya kawan langkah dari hitam, yaitu jadi gajah sebenarnya bisa ke B6. Nah, jadi ini mundur ya kawan. Nah, ini gajah yang hitam ini, yang petak gelap ini mundur bisa, ataupun raja ya ke H8. Nah, ke H8 rajanya berpindah, jadi nanti ini menyerang sini. Jadi ini menyimpan jalur aman karena ini dipin ya. Oh, ini dipin oleh gajah ini. Jadi raja bisa jadi memutus pin ya, ataupun gajah juga bisa ke C8. Sebenarnya bagus juga sih, cuma ini dari langkah kurang bagus. Nah, oke, langsung langkah taktis H3 dan dibalas dengan gajah ke E6 ya kawan. Jadi yang dari tadi C8 ke
E6 di sini. Nah, tujuannya seperti itu. Dia ingin merubah arah gajah yang awalnya menyerang ke sayap raja, dia ubah menjadi sayap menteri karena melihat ini ya, gajah putih ini sangat menyusahkan, ini ditukar. Nah, dan bagaimana ini Kaksun mengambil atau tidak, kawan? Nah, inilah jawabannya. Jadi dia tidak mengambil gajah karena ini merugikan. Nah, nanti akan ada peta terbuka untuk jalur benteng yang sangat mengkhawatirkan ya. Nah, maka dari itu dia mengambil di sini dengan harapan nanti dia bisa menggarap ini ya, diambil dengan pion. Tidak bisa diambil karena ada pin dari gajah ini, kawan. Nah, lalu dia mundur lagi. Nah, mengajak pertukaran gajah ini. Tentunya tidak mau, kawan, karena ini adalah gajah yang baik ya, tidak mau ditukar dengan kuda. Nah, di sini Magnus juga melakukan langkah yang kurang akurat, yaitu dengan mendorong pion yang ada di B2 ini ke B4. Nah, sebenarnya ini untuk mengusir gajah ini juga. Ini kan gajahnya juga kuat sekali, kawan. Jadi ingin diusir. Kalau bisa ya ditukar kayak seperti itu. Terus kira-kira langkah yang terbaiknya sebenarnya putih bisa melihat D4, kawan. Nah, ini D4 ini maju, yang pion ini maju menutup jalur, nanti ada pertukaran di sini. Nah, ini juga bagus. Atau gajah kali C6. Nah, jadi gajah ini memukul C6 ini ya, memukul kuda. Sebenarnya bagus juga, kawan. Jadi untuk langkah ini, dorongan ini, di gajah ini akan dorongan, tapi Magnus masih menyimpan gajah ini ya. Terus ada langkah juga yaitu benteng ke S1. Nah, benteng ini ke sini juga bagus ya, kawan. Nah, jadi ini langkah yang dianggap catur, kurang akurat karena membuang kesempatan untuk mengambil kuda di sini ya. Ada benteng ke sini, mengambil jalur tengah ataupun memajukan, membongkar pusat yang telah diduduk hitam. Nah, ini kuat sekali, kawan. Oke, lanjut lagi. Otomatis taktis ya, dia mundur, menyimpan gajahnya lagi, menutup jalur gajah, mengambil alih peta pusat, dan ini langkah yang brilian, kawan. Nah, di sini ya, apabila nanti ini diambil kan kuda ini ya, kawan. Nah, kuda ini sedang diancam oleh gajah tapi dilindungi oleh ini kan, maka dari itu ini tidak ada yang melindungi, jadi ini bisa maju ke depan. Nah, ini langkah yang brilian. Nah, tapi bisa ditutup dari Zhu Wenjun dengan langkah seperti ini. Ini langkah brilian Magnus Carlsen ya. Jadi memakan pion, mendapatkan pion dari sini. Nanti kalau ini dimakan, dia dapat yang di sini, kuda yang ada di 5. Nah, otomatis dia tidak mau, dia makan gajah yang ada di peta G3, kawan, untuk membalikan gajah. Nah, ini gajah juga dimakan, sama ya, sama-sama makan gajah, dan ini langkah brilian karena sudah mendapat pion dan gajah. Ini hanya baru mendapat gajah. Nah, ini tidak lalu dimakan, dan ini tidak dimakan. Nah, kenapa, kawan? Nah, ini tidak dimakan, malah menghindar. Nah, karena dia tahu, kawan, nah kuda ini sudah tidak bisa bergerak kemana-mana. Nah, tidak bisa ke sini, tidak bisa ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, tidak bisa. Nah, ini juga tidak bisa memakan karena ada pin yang ada di sini. Dia tahu ya, gajah ini sudah tidak bisa kabur lagi untuk dimakan. Dari itu dia menutup jalur gajah dari Zhu Wenjun, gajah putih ini yang sangat membahayakan. Tapi ini satu pengorbanan dimanfaatkan untuk membuka jalur. Nah, ini tujuannya yaitu untuk kuda ke menutup jalur ya. Nah, terus ini menawarkan pertukaran ya. Jadi
ini ya kawan, yang jadi semula. Nah, di tujuannya tadi membuang pion supaya peta ini tidak dijaga oleh pion. Nah, seperti itu kawan. Jadi kalau dimakan, ini dimakan nanti rugi. Nah, maka dari itu ini diambil saja. Nah, ini jadi ini sudah kosong ya. Maka dari itu dia menutup, menutup jalur ini, jalur gajah untuk bisa dimakan ke bawah. Karena ini dimakan tetap terjaga oleh pion yang ada di sini kalau dimakan. Nah, ini blundernya ya, yang harusnya gajah ini kena. Nah, ini malah mundur. Nah, maka ada langkah brilian seperti ini kawan. Nah, ini juga langkah bagus, langkah cerdas. Nah, kalau ini dimakan pakai kuda, menterinya jatuh ya. Menteri di sini akan jatuh dimakan. Kalau dia lari ke sini misalnya kawan, ini juga akan jatuh. Nah, jadi kalau menterinya kabur, ini kudanya juga akan jatuh seperti itu kawan. Jadi ini sangat bagus sekali langkahnya. Oke, ternyata dimakan dan dimakan balik. Nah, lalu raja naik untuk menghindari ini. Nah, ada serangan kuda. Nah, ini maju, dan ini langkah yang kurang akurat kawan dari Magnus Carlsen yang dianggap oleh Stockfish, karena membuang pion kawan ya. Nah, terlihat di sini ya. Nah, pionnya dibuang, tapi sebenarnya dia memiliki jalur terbuka ini yang sangat kuat sekali membuka jalurnya. Jadi dianggap Stockfish kurang bagus ini kalau menawarkan pertukaran dan ditolak dengan pion. Nah, dimakan dan ada langkah. Nah, ini kawan. Nah, ini kan sedang mengancam ya. Nah, ini harusnya dilindungi. Harusnya ada menteri kali F5. Jadi di sini menterinya mau dipukul dulu, baru dia melindungi ke bawah. Bisa. Ataupun dengan jadi benteng ke B8. Nah, sini melindungi gajah hitam bisa. Ataupun ke D5. Nah, D5 di sini dia memajukan pion. Jadi ini diancam, balik mengancam kuda yang ada di peta E yang menutup jalur gajah ini juga. Nah, itu kawan, jadi saling menutup jalurnya. Dan mundur ini merupakan satu kesalahan dan dimanfaatkan dengan melindungi. Harusnya ini juga bisa dimakan kawan ya. Nah, bisa dimakan dan nanti bisa untung satu pion, tapi tidak diambil karena terlalu beresiko. Nah, akhirnya dia memajukan pion dan dimakan saja, dimakan. Nah, ini ada langkah yang kurang akurat lagi. Nah, karena membiarkan kuda yang ada di peta sini kawan. Nah, otomatis kuda masuk. Nah, ini mengancam benteng ya. Dan ini ada peta yang F7 yang diancam. Nah, ini salah satu kekeliruan. Nah, bisa dikalahkan blunder karena ini nanti bisa ini ya. Harapannya kan kalau dia makan benteng, bentengnya nanti kemakan ya. Nah, ditukar kualitas, nanti bisa dikembalikan bentengnya. Nah, jadi benteng gajah ini dengan gajah kuda kan menang benteng gajah, harapannya seperti itu, tapi ini adalah selangkah blunder karena dimanfaatkan dengan sekak seperti ini. Nah, apapun langkah raja nanti ini akan kena ya. Misalnya langkah rajanya kemana, ke sini. Nah, sini nanti juga akan sekak ke sini. Kalau ke sini, nah juga akan kena ini juga. Tidak bisa melindungi rajanya, kaburnya tidak bisa melindungi. Nah, dan akhirnya ini seperti ini kawan. Nah, ini kawan, jadi sudah kalah satu. Ini tidak bisa maju ya untuk mengambil ini karena ada pion yang di sini. Ini nanti akan kena gratis dan tidak ada kompensasi apapun, sehingga bisa dikatakan hitam kalah telak dan menyerah di langkah ke-37 dari putih. Nah, ini menyerah, Juwenjun kalah dari Magnus Carlsen. Memang secara
rating, nah bisa dikatakan ini masih jauh kawan. Nah, rating pecatur dunia nomor 1 wanita dan perempuan masih jauh, jadi bisa dikatakan memang secara rating sudah kalah. Nah, secara permainan pun bisa diakui kalau Magnus adalah yang terbaik di catur kawan. Nah itu kawan yang bisa kita lihat, jadi yang bisa kita ambil. Jadi kalian menyerang, bertahan, nah itu adalah kunci utama dari permainan catur. Nah itu kawan, jadi kita harus tahu pembukaan dengan baik, tahu babak tengah dengan baik, sehingga kita bisa menemukan langkah-langkah brilian dalam permainan catur. Oke, terus semangat dalam bermain catur. Salam catur Gen Unasumus, kita satu keluarga. Langkah brilian, yes. Ini kawan, langkah brilian move. Langkah brilian Magnus Carlsen yang mengantar ke kemenangannya.